Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tadi para murid minta, Tuhan tambahkanlah iman kepada kami. Dan Tuhan mengatakan, seandainya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan pohon ke tengah lautan. Kita perlu menyadari, mengerti bedanya antara iman dan agama. Kalau agama itu lebih pada kepercayaan, hanya menyangkut pikiran, menyangkut lembaga-lembaga di masyarakat. Maka kita orang Indonesia itu agama, negara yang beragama. Hanya di Indonesia saja setiap KTP ditulisi agamanya apa. Dan di dunia ini negara yang paling beragama ya di Indonesia. Jadi agama lebih pada pikiran dan aturan, lembaga. Tuhan ingin supaya kita jauh lebih dalam dari agama, yaitu beriman. Iman itu menyangkut seluruh hidup kita. Sikap agama misalnya, kalau aku habis dari gereja berlutut sampai 3 kali, sampai mantep kena jubin, kena lantainya, ceduk, wow, terus berdoa. Setelah selesai berlutut lagi, pulang. Di depan pastoran ada mobil yang menghalangi atau motor yang menghalangi, dia yang naik mobil atau motor itu marah-marah. Cepet kamu, aku mau pulang, cepet tuh. Marah-marah. Itu beragama. Agama itu kalau di gereja, ya aku dekat Tuhan, merasa Tuhan hadir. Tetapi kalau di luar gereja aku mudah marah, ngumpat-ngumpat orang. Beriman ya aku percaya kepada Tuhan di dalam gereja, di tengah masyarakat, di mana gitu. Aku kok condong beragama kalau di dalam gereja menyebut selalu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di luar mau ditabrak mobil, oh gundulmu, oh setan, oh gumbal. Orang kaget kan begitu. Di dalam gereja menyebut Yesus. Coba Bapak Ibu di dalam kehidupan sehari-hari secara spontan kalau kaget bagaimana? Melihat istrinya keluar dari dapur, suaminya kaget, gombal tak kira wewe. Seandainya dia mengatakan, oh Tuhan, oh Yesus, itulah secara tidak sadar itu sudah menjadi habitus, kebiasaan. Gak usah kupikir lagi. Ini anak-anak muda sering saya lihat di depan pastoran tiap malam ada sepak bola. Coba pemain sepak bola yang Katolik itu nggak dipikir masuk lapangan buat tanda salib, diganti buat tanda salib. Itu orang lebih beriman. Kita sering mengkritik orang-orang Barat, orang Eropa, gereja kosong, gereja ini. Kita gereja penuh kalau minggu, tetapi mereka, maaf, menurut saya mereka lebih beriman.
Tuhan hadir di gereja, juga di lapangan sepak bola, juga di mana saja. Dia kalau kaget, kalau marah, oh Yesus, oh Gusti. Enggak kalau kita di gereja kaget, oh Gusti, kali tadi oh gombal, wewe. Itu agama. Kita lalu jadi munafik. Negeri kita itu tidak akan maju. Karena orangnya ya agama ini dan di luar munafik semua. Tuhan tidak datang di sana. Sehingga ada korupsi, ada ketidakjujuran, nggak ada etika, nggak ada kacau. Karena kita hanya menekankan agama. Ada menteri, kementerian agama yang mau dibubarkan dulu sama Gus Dur. Tuhan ingin coba kamu tambahkanlah iman. Bukan tambahkanlah agama. Tadi dalam bacaan pertama Habakuk supaya menulis, supaya taatilah Tuhan Allahmu. Itu condong perjanjian lama ke agama penuh aturan. Tuhan selalu tulislah hukum yang utama tertera di dalam hatimu. Bukan tertera di gerejamu aturan ini, tapi di hatimu. Sehingga di mana saja aku hadir, di situ aku berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan bertahta tinggal di dalam hatiku, bukan di gerejaku. Memang di gerejaku, tapi terutama di hatiku. Sehingga di mana saja aku ada, aku akan memuji memuliakan Tuhan yang hadir di hatiku. Ya kalau orang beriman, sekarang kita mohon tambahnya iman. Sekarang sudah tidak model dulu pada waktu pasar malam. Waktu saya kecil sering ada orang bawa itu main pas bergelanjutan itu di tali di atas di pasar malam itu. Ada remaja putri biasanya pakai pakaian rok yang nyepuruk putih. Wah, dia berani terjun di atas jauh. Karena apa? Karena di sana yakin ada orang yang badannya kekar menangkap tangannya. Ada orang yang akrobat berani terjun. Mengapa berani dia? Karena di bawah dia yakin ada orang yang menolongnya, menangkapnya. Itulah beriman. Hidupku mengalami mungkin seperti Habakuk tadi mengatakan sekitarku kacau, hidupku gagal, nggak karu-karuan, gelap. Beranikah aku terjun? Tuhan menolongku, menangkapku. Karena aku menyerahkan hidupku, hidup mati kepada pribadi yang menangkapku, seperti orang yang main akrobat, anak putri atau putra yang jungkir balik itu. Aku menyerahkan seluruh hidupku ini kepada orang, tangan yang menolongku di sebelah. Kalau aku nggak percaya ya takut, mesti ya hancur dia. Maka mari saudara-saudariku seperti para murid kita minta tambahnya iman, meskipun bagikan biji sesawi. Biji sesawi yang proses tumbuh jadi pohon, berbuah. Untuk itu ya harus aku rawat, aku perhatikan, aku beri waktu, aku cintai. Seperti pepohonan, seperti peliharaan, saya punya beberapa burung perkutut, kenari. Beri waktu. Mereka tahu, pohon-pohon tahu. Dan akan tumbuh berkembang. Kalau aku punya biji iman yang seperti sesawi yang kecil itu, tapi ku rawat, ku perhatikan, ku sirami, ku beri waktu, ku ajak bicara, ku sapa, dia akan tumbuh berkembang. Maka kita mohon semoga iman kita semakin mendalam. Dan untuk itu kita ya perlu memperhatikan, tadi saya sebut, kalau masalah terlalu besar, Tuhan Maha Kuasa. Lebih besar daripada masalah-masalah dunia ini. Maka mari kalau orang beriman, aku di samping berusaha, tetapi aku juga selalu angkat tangan, supaya Tuhan turun tangan.
Angkat tangan, aku Tuhan, tolonglah aku mau tenggelam dalam kehidupan manusia, masalah hidup ini, aku mau mati. Tuhan akan turun tangan. Maka tunjukkanlah iman itu. Tunjukkanlah di tengah masyarakat di mana saja. Maka tadi setiap ekaristi kita akan seperti pesiaran perjalanan hidup ini yang banyak rintangan. Tapi kita selalu berharap Yesus sudah bangkit. Yesus mengatasi semua masalah hidup di dunia ini. Dan hidup di dunia ini rapuh, maka kesempurnaan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga di dalam pesiaran perjalanan hidup ini kita semakin beriman. Tuhan yang bangkit menyertai kita. Untuk itu mari kita selalu memuji Tuhan, angkat tangan supaya Tuhan campur tangan dalam hidupku, dalam masyarakat dunia ini. Di samping usahaku, pikiranku, hatiku, tanganku untuk bekerja, memuliakan Tuhan di dalam masyarakat ini. Amin.